Ratu Dangyong dari dinasti Joseon Korea, yaitu ratu yang terkenal dengan kisah tragisnya karena menjadi ratu dengan masa jabatan tersingkat. Mungkin di sini kalian yang pecinta drama Korea pasti nggak asing dengan kisah ratu yang satu ini. Karena kisah Ratu Dangyong ini pernah diangkat ke dalam serial drama Korea berjudul Queen for Seven Day. Nah, omong-omong drakornya, katanya aktris yang meranin Ratu Dangyong, Park Min Young, ini ngaku dia capek banget syuting drama ini karena banyak banget adegan sedihnya. Aduh, ini aktris yang hanya meranin aja capek ya. Bagaimana dengan Ratu Dangyong yang ngalamin kejadian sesungguhnya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya rek. Makasih. Ratu Dangyong lahir pada 7 Februari 1487. Dia adalah putri dari seorang bangsawan bernama Shin Sugen dan ibunya Lady Han. Kedua orang tuanya ini merupakan kakak ipar dari Yongsangun, yaitu raja yang berkuasa saat itu. Iya, jadi bibinya Ratu Dangyong itu istrinya raja. Dalam sejarah, nama asli Ratu Dangyong ini tidak diketahui secara pasti. Gelar Dangyong itu sendiri diberikan setelah ia wafat. Saat usianya 13 tahun, ia menikah dengan saudara tiri Raja Yongsangun, yaitu Pangeran Jinsong atau Yiyok, nama saat dia lahir. Mereka resmi menikah pada tahun 1499. Secara tidak langsung, Ratu Dangyong ini penyelamat bagi Pangeran Jinsong dari kakaknya. Karena menurut sejarah, kakak tirinya yaitu Raja Yongsangun ini merupakan raja yang terkenal sangat kejam dan mempunyai temperamen yang buruk. Bahkan pada zamannya tercatat menjadi era terburuk dalam sejarah Joseon dan Korea. Pada masa pemerintahan Raja Yongsangun, masyarakat ini dipaksa tunduk dengannya. Ia tak segan membunuh siapa saja yang berani menentangnya. Ya, dengan demikian banyak orang yang membenci Raja Yongsangun, termasuk adik tirinya, Pangeran Jinsong. Sebagai ahli waris kerajaan, Pangeran Jinsong ini dilema keadaan. Di sisi lain, Pangeran Jinsong merupakan lawan politik raja terkuat yang paling mungkin bisa menggulingkan Raja Yongsangun. Namun di sisi lain, ia harus menentang kakaknya sendiri yang lebih besar kuasanya. Singkat cerita, pada tahun 1506, akhirnya setelah melalui proses panjang, para pejabat berhasil menggulingkan Raja Yongsangun. Dan kemudian Pangeran Jinsong naik tahta. Pangeran dinobatkan sebagai raja gelar Jungjong. Dan sebagai istri raja, Ratu Dangyong pun diangkat menjadi ratu. Setelah digulingkan, Raja Yongsangun ini diturunkan menjadi pangeran dan diasingkan ke Pulau Gangwa. Namun malangnya ya raja meninggal tak lama setelah diasingkan. Selain pengasingan Raja Yongsangun, para pendukung raja pun ikut diadili dan dicap sebagai pengkhianat, termasuk ayah Ratu Dangyong yang merupakan pendukung Raja Yongsangun. Nah, kisah tragis Ratu Dangyong ini bermula dari kejadian ini, Sebagai putri dari seorang pengkhianat kerajaan sekaligus ponakan ratu, Ratu Dangyong yang baru naik tahta terancam posisinya. Kenapa bisa begitu? Karena hukum Korea saat itu mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang bersalah, maka keluarganya akan ikut mendapatkan hukuman. Karena alasan tersebut, para pejabat istana ini meminta raja untuk turut mengadili Ratu Dangyong. Sebagai raja sekaligus suaminya, Raja Jungjong ini sangat berat hati melakukan itu. Raja Jungjong ini mati-matian membela Ratu Dangyong dan sebisa mungkin mempertahankan posisi istrinya tersebut. Meskipun seorang raja namun posisinya itu sangat lemah. Mengingat ia adalah raja hasil pemberontakan para pejabat yang tidak suka terhadap raja sebelumnya, Raja Yongsangun, sehingga pemerintahannya sangat dipengaruhi oleh para pemberontak itu. Nah, dengan demikian akhirnya Raja Jungjong hanya mampu melindungi dan mempertahankan posisi Ratu Dangyong selama 7 hari saja. Tepat tanggal 9 September 1506, Ratu Dangyong resmi diturunkan dari tahtanya. Semua gelarnya dilucuti dan kemudian diasingkan. Banyak sejarawan yang mempercayai bahwa Raja Jungjong sangat mencintai Ratu Dangyong, dan pengasingan istrinya itu membuat raja ini sangat berduka.
Menurut Silok atau catatan para raja, setelah pengasingan Ratu Dangyong, Raja Jungjong ini sering mendaki gunung untuk melihat kediaman istrinya yang terletak di Gunung Inwangsang. Namun raja tidak menemui secara langsung, ia hanya mengamati dari kejauhan untuk mengobati rasa rindu dan memastikan keselamatan istrinya. Kisah cinta Ratu Dangyong dan Raja Jungjong ini yang mengawali legenda Cimabawi, yang dimuat dalam kumpulan cerita raja-raja Joseon dalam kitab Joseon Wangjo Yasa. Berdasarkan legenda Cimabawi, setelah digulingkan, Ratu Dangyong ini tinggal di kaki Gunung Inwangsan. Ratu Dangyong ini mengetahui bahwa raja itu sering melihat ke arah tempat tinggalnya. Akhirnya Ratu meletakkan cima atau rok berwarna merah di sebuah batu besar di Gunung Inwangsan, di mana tempat itu dapat terlihat dari istana. Hal itu dilakukannya untuk memberitahu suaminya bahwa ia baik-baik saja. Setiap hari Raja Jungjong ini melihat ke arah batu itu untuk mengobati rasa rindunya. Bahkan saat raja mengangkat ratu baru, kegiatan itu terus ia lakukan hingga raja wafat. Dari cerita tersebut, batu itu akhirnya dinamakan Cimabawi yang memiliki arti batu rok. Dan akhirnya sampai Raja Jungjong meninggal, ia tak pernah bisa memulihkan status Ratu Dangyong dan membawanya kembali ke istana. Akhirnya selama hidup, Ratu Dangyong ini hidup di tempat pengasingan. Ia tak pernah menikah lagi dan juga tidak memiliki sanak saudara. Ya, yang seperti kita tahu, waktu Raja Yongsangun digulingkan, semua keluarganya dibunuh karena membela raja. Setelah kematian Raja Jungjong, penerusnya yaitu Raja Injong datang menemui Ratu Dangyong. Banyak sejarah percaya bahwa Raja Injong berniat mengembalikan Ratu Dangyong ke istana. Namun, belum sempat rencana itu dilakukan, Raja Injong meninggal dunia dan digantikan oleh adiknya Raja Myeongjong. Dan akhirnya Ratu Dangyong hidup di pengasingan sampai ia wafat pada 27 Desember 1557 saat ia berusia 71 tahun. Ia dimakamkan di situs pemakaman pribadi secara sederhana, dan baru pada tahun 1698 sebuah kuil didirikan untuknya. Dan kemudian tahun 1775 di bawah pemerintahan Raja Yongjo, gelar keratuannya dikembalikan dan secara resmi diberikan gelar Ratu Dangyong. Karena selama pemerintahan Raja Jungjong ia tidak pernah diakui sebagai ratu dan tidak mempunyai gelar keratuan. Situs pemakaman Ratu Dangyong ini bernama Oleng yang terletak di kota Yangju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Dan makam kerajaan Oleng ini terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada Juli 2009. Dan juga batu yang menjadi saksi perjalanan cinta Raja Jungjong dan Ratu Dangyong itu masih berdiri hingga hari ini. Kalau kalian pergi ke Korea, kalian bisa mendaki Gunung Inwangsang untuk melihat keindahan batu itu. Atau kalau kalian tidak suka mendaki, batu itu juga bisa dilihat dari istana Gyeongbok seperti halnya Raja Jungjong memandang Ratu Dangyong setiap hari di istana. Ya, jadi kayak gitu rek, kisah Ratu Dangyong, ratu tersingkat dinasti Joseon. Gimana menurut kalian tentang kisah yang satu ini? Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka banget diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Dadah rek!